Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, AEV Channel. Bagaimana kabarnya saudara semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Tebak video kali ini kita akan membahas apa? Ya, betul sekali, video ini akan membahas tentang APD. Apa itu APD? Mari kita bahas. Sebelum membahas, dukung terus channel ini ya agar lebih baik lagi. Alat pelindung diri, APD, yang sering digunakan pada saat bekerja antara lain seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Yang pertama adalah helm safety helm. Helm merupakan salah satu dari APD, alat pelindung diri, yang digunakan saat bekerja. Safety helmet dapat melindungi diri dari kebakaran, uap panas, korosif, hingga debu yang dihasilkan dari mesin-mesin besar. Di sisi lain, helm keselamatan terbagi menjadi beberapa jenis dan dibedakan sesuai warnanya. Warna helm proyek yang berbeda-beda berfungsi untuk mengetahui posisi atau jabatan individu yang menggunakannya. Warna helm pun sengaja dipilih mencolok seperti kuning, oranye, hijau, biru, merah, dan yang lainnya. Warna tersebut dipilih agar para pekerja lebih mudah terlihat saat berada di area kerja, sehingga mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Contohnya, helm berwarna merah muda yang digunakan sebagai pembeda antara pekerja dan mahasiswa yang sedang magang di lokasi pembangunan. Kedua adalah earmuff. Melalui website kurniasafety.com, earmuff adalah alat pelindung telinga dari kebisingan atau polusi suara. Earmuff menawarkan perlindungan yang lebih baik karena menutupi seluruh area telinga saat digunakan. Produk ini juga akan lebih tahan lama dan dapat lebih sering digunakan dibandingkan dengan earplug. Bantalan busa yang terdapat pada earmuff juga mendukung kenyamanan pengguna. Selain itu, ada batasan yang jelas mengenai penggunaan earplug yang hanya bisa digunakan di area dengan tingkat kebisingan tidak lebih dari 105 dB. Di area dengan tingkat kebisingan di atas 105 dB, Anda harus menggunakan earmuff. Selanjutnya adalah earplug. Earplug adalah alat yang dirancang khusus untuk dimasukkan ke dalam telinga guna melindungi pendengaran dari suara keras atau bising. Alat ini biasanya terbuat dari bahan lunak seperti busa, silikon, atau karet, yang dapat menutupi saluran telinga. Tujuan utama alat ini adalah untuk meredakan atau memblokir suara berlebihan yang dapat merusak pendengaran. Beberapa kecelakaan kerja mengakibatkan cedera pada mata, sehingga saat bekerja harus menggunakan kacamata safety. Jika dilihat dari potensi cederanya, maka secara garis besar ada 3 fungsi dari kacamata safety, yaitu perlindungan umum. Jika dilihat dari resiko cederanya, ada beberapa poin yang bisa dikategorikan sebagai resiko kecil. Di tempat kerja yang memiliki resiko kecil seperti debu, angin, Anda cukup menggunakan kacamata safety bening, clear lens, maupun kacamata safety hitam. Meskipun hanya terdapat resiko kecil, jangan sampai Anda lalai dan mengabaikan penggunaan APD ini. Karena sekecil apapun resikonya, Anda harus tetap menjaga dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. K3, Anda. Perlindungan dari partikel dan material. Ada beberapa partikel dan material asing yang bisa mencederai mata. Partikel tersebut terdiri dari partikel padat seperti debu dan benda kecil lainnya. Partikel cair seperti bahan kimia berbahaya, dan terakhir partikel gas seperti asap ataupun radiasi panas. Untuk melindungi mata dari partikel-partikel tersebut, Anda perlu menggunakan kacamata safety yang menutupi seluruh area mata atau biasa disebut safety goggles. Hal itu diperlukan agar tidak ada celah yang bisa dimasuki oleh partikel-partikel tersebut untuk menjangkau mata Anda. Perlindungan dari sinar ultraviolet, UV. Fungsi kacamata safety yang terakhir adalah perlindungan terhadap sinar ultraviolet, UV. Perlindungan terhadap sinar ultraviolet, UV, diperlukan saat Anda bekerja di area terbuka dengan matahari yang terik ataupun saat mengontrol area pengelasan.
Penggunaan kacamata safety proyek sangat diperlukan karena sinar dari aktivitas pengelasan mengandung sinar ultraviolet, UV. Hal itu akan menimbulkan resiko dan bahaya jika paparan sinarnya masuk ke mata Anda secara bebas tanpa perlindungan. Anda bisa menggunakan kacamata safety hitam yang memiliki fitur anti radiasi sinar ultraviolet, UV, agar keselamatan mata Anda terjamin. APD selanjutnya yaitu respirator. Respirator adalah alat pelindung diri yang dirancang untuk melindungi pemakainya dari inhalasi partikel berbahaya di udara, seperti debu, asap, uap kimia, dan mikroorganisme. Respirator bekerja dengan cara menyaring udara yang dihirup sebelum masuk ke saluran pernapasan, sehingga mengurangi risiko terkena penyakit pernapasan atau keracunan. Alat ini sangat penting dalam berbagai industri, termasuk konstruksi, pertambangan, dan laboratorium, serta untuk individu yang bekerja dengan bahan kimia berbahaya. APD yang satu ini bernama Face Shield. Fungsi Face Shield adalah memberikan lapisan pelindung ekstra yang mencakup area wajah secara menyeluruh sehingga mengurangi risiko paparan terhadap berbagai faktor lingkungan yang berpotensi menyebabkan penyakit. Agar mengurangi risiko berbagai risiko termasuk kecelakaan, tenaga konstruksi memerlukan alat pelindung diri. Salah satu alat pelindung diri yang diperlukan ketika bekerja di bangunan yang tinggi adalah body harness safety. Body harness safety adalah perlengkapan keamanan yang dipasang di tubuh tenaga mekanik atau pekerja konstruksi. Safety hand gloves, atau sarung tangan safety adalah perlengkapan penting yang tidak boleh diabaikan di berbagai lingkungan kerja. Dengan penggunaan yang tepat, safety hand gloves mampu memberikan perlindungan optimal kepada tangan kamu dari ancaman berbagai faktor eksternal. Safety shoes atau sepatu safety adalah salah satu alat pelindung diri, APD, wajib pakai bagi pekerja yang berfungsi untuk melindungi pekerja dari berbagai potensi bahaya di lingkungan kerja. Sebagai APD kesehatan dan keselamatan kerja, K3, sepatu ini diperlukan di berbagai bidang industri dan di berbagai aplikasi pekerjaan. WearPa adalah salah satu alat pelindung diri, APD, yang wajib digunakan saat bekerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat bekerja dengan hati-hati ada kemungkinan resiko kecelakaan kerja walau kecil. Resiko-resiko bisa didapati saat bekerja seperti benturan, tusukan, paparan api, cipratan bahan kimia dan lainnya. Pada pelaksanaannya, penggunaan APD dilambangkan dengan rambu-rambu pada area atau lingkungan yang wajib memakai peralatan APD tersebut. Demikian materi kali ini mengenai alat perlindungan diri, semoga bisa membantu saudara semua dalam memahami teori tersebut. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih maju dan berkembang lebih baik lagi. Silahkan komen di bawah, bagikan ke yang lain karena semakin banyak yang tahu banyak ilmu semakin seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.